Shalom. Hari ini kita berbicara tentang damai sejahtera. Terambil dari Yohanes 14 ayat 27. Demikian bunyi firman Tuhan, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Banyak orang mencari damai di berbagai tempat dan dengan berbagai macam cara. Tetapi mereka sulit menemukan kedamaian yang sejati. Banyak orang merasa damai ketika punya banyak uang. Tetapi sesungguhnya uang tidak bisa dan tidak pernah memberi damai sejahtera yang sejati. Damai akan lenyap ketika kesukaran-kesukaran datang. Saudara, orang berpikir damai berarti tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, musibah, malapetaka, sakit penyakit. Damai berarti situasi yang tenang, situasi yang aman. Maka bila terjadi sesuatu yang tidak mengenakkan, terjadi sesuatu yang bukan hal-hal yang aman, maka itu bukanlah damai. Saudara, kedamaian bukan sekedar ketenangan, bukan tidak ada gangguan. Itu bukan damai yang sesungguhnya. Damai yang sesungguhnya adalah apa yang dikerjakan Kristus, Sang Raja Damai itu. Apa yang Kristus kerjakan? Kristus mendamaikan manusia dengan Allah. Mengapa manusia perlu berdamai dengan Allah? Karena manusia bermusuhan dengan Allah. Manusia yang berdosa hidup dalam perseteruan, permusuhan dengan Allah. Roma 5 ayat 10 mengatakan, "Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Orang berdosa adalah musuhnya Allah. Tidak peduli dosanya sedikit atau dosa banyak, dia tetap adalah musuh Allah. Dan setiap orang yang bermusuhan dengan Allah, berarti murka Allah ada di atasnya. Sangat mengerikan, sangat menakutkan. Siapa yang bisa menanggung murka Allah atas dosa manusia? Hanya Kristus yang menanggung murka Allah bagi kita. Dan di atas salib, Kristus mendamaikan Allah dengan manusia. Saudara, dosa adalah perkara rohani, problem rohani yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun kecuali oleh Yesus Kristus, Anak Allah, yang digantung di atas salib. Dan ketika dia mengatakan sudah selesai, sudah genap, Kristus menebus manusia agar manusia diperdamaikan dengan Allah. Damai yang sejati adalah pulihnya hubungan manusia dengan Allah melalui kematian Kristus. Percayalah kepada Kristus, engkau diselamatkan, diperdamaikan dengan Allah, baru engkau mengalami damai sejahtera. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang di dalam gereja, tetapi masih menjadi musuhnya Allah. Hanya orang yang membuka hati, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka memperoleh pengampunan dan damai sejahtera. Sejak manusia jatuh dalam dosa, tidak pernah ada damai dalam hati. Itu sebabnya sepanjang hidup manusia mencari damai sampai manusia berdamai dengan Allah. Yesus adalah sumber damai sejahtera. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 27 tadi dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dunia hanya bisa memberi senang, memberi bahagia, tapi bukan damai. Dunia tidak pernah memberi damai. Kalau ada damai yang dunia berikan, itu damai yang semu, damai yang palsu. Ada orang berkata, "Saya ribut terus di rumah dengan istri, tetapi sejak dekat dengan teman kantor, hati saya tenang, damai rasanya. Di rumah cekcok terus dengan suami, tetapi sejak jumpa dia, hatiku damai di sampingnya."
Hati-hati saudara, itu damai dalam dosa, damai tipuan setan. Hati-hati saudara, kalau merasa damai sementara hidup di dalam dosa. Itu bukan damai yang sejati. Hanya Kristus yang memberi damai sejati. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Orang percaya di tengah-tengah situasi yang kacau, tekanan, kegelisahan, ketakutan, bahkan penderitaan, namun Allah memberi hati damai sejahtera yang membuat kita tetap percaya, tetap tenang, karena Allah Maha Baik. Dia punya kuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Dunia bisa membuat masalah di tengah-tengah kedamaian, tetapi Allah dapat memberi kedamaian di tengah-tengah masalah. Hari ini, apakah saudara rindu mengalami damai sejahtera itu? Mungkin sudah sekian lama saudara mencari-cari hidup yang penuh damai sejahtera. Terimalah Kristus, maka Raja Damai itu akan memerintah di dalam hidupmu, memberi ketenangan dan ketentraman. Terlebih lagi, memberikan pengampunan dosa yang sudah dikerjakan di dalam Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Amin.